Perkenalkan, nama saya Rovinus Jawadawi, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Impres Salor 3, Kecamatan Turi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik BITS 2 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema tokoh-tokoh khusus Perjanjian Lama, subtema Salomo yang bijaksana. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi. Hari Pak Guru. Luar biasa. Luar biasa. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk Hah? Masuk semua? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang materi Salomo yang bijaksana. Ini Salomo raja bijaksana. yang bijaksana. Salomo raja yang bijaksana. Oke. Kita lihat teks doanya di depan, kita berdoa sama-sama. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang bijaksana, pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal Salomo, Raja Israel yang terkenal akan hikmat dan kebijaksanaan. Semoga melalui pelajaran ini kami bertumbuh di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang Salomo yang bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa baca sama-sama. Yang pertama, peserta didik Mampu menjelaskan arti dan sumber kebijaksanaan dalam peran iman. ya, peserta didik mampu. Berarti kalian mampu menjelaskan arti dan sumber kebijaksanaan dalam iman Katolik. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kisah Raja Salomo yang bijaksana. Berarti kamu mampu menceritakan. Dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil namamu. Poin berikut yakni kita akan menyimak kisah yang mengantar kita untuk memahami arti sebuah kebijaksanaan. Kita akan melihat sebuah kisah fabel atau cerita dongeng hewan, yakni monyet dan buaya. Sang kera dan sang buaya. Pada suatu ketika di tengah hutan yang lebat ada sebuah sungai yang besar. Di sungai itu hidup seekor buaya tua. Dia tidak bisa berburu lagi karena dia lemah dan rapuh. Suatu hari dia kelaparan. Ya, kita siapa tokoh pada cerita binatang atau fabel di atas tadi? Monyet dan buaya. Ya, Monyet dan buaya. monyet dan Buaya. buaya. Oke, betul. Yang berikut, siapa tokoh yang paling kamu dua sukai? Monyet. Hah? Kamu dua, yang kecil itu dia. Siapa? Monyet. Monyet. Kenapa kamu suka monyet? Karena
Karena dia sangat cerdas. cerdas. Oke. Berikut, siapa tokoh yang tidak kamu dua sukai? Tidurnya, lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Itu bayimu. Bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakmu. Bayiku masih hidup. Apa yang akan Raja lakukan? Tanpa tes DNA, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi dua, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya, asal jangan bunuh dia. Ayo, belas saja jadi dua, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup. Karena dialah ibunya. Baik anak-anak. Jika Tuhan memberi kesempatan kepada kalian seperti dalam video tadi. Tadi kan di dalam video kalian lihat dan kalian dengar apa yang diminta. Tuhan memberikan selalu apa yang kamu minta daripadaku, kekayaan atau hikmah kebijaksanaan. Tetapi Salomo memilih apa? Hikmah kebijaksanaan. Kalau hari ini Tuhan bilang, apa yang kalian minta jika diberi kesempatan oleh Tuhan? Seperti dalam video tadi. Apa yang kalian minta, tulis satu permintaan kalian di buku, nanti Pak Guru cek. Silakan. Masing-masing tulis 2 menit. Pak Guru kasih waktu. Ini sudah. Oke, ini sudah. Cukup? Oke, sudah. Baik, sekarang baca. Sebut saja. Saya akan minta titik. Silakan. Mulai dari Dennis. Saya akan minta dari Tuhan pintar dan kebijaksanaan. Ya, Dennis juga minta seperti Salomo, pintar dan kebijaksanaan. Igo. Saya meminta dari Tuhan kecerdasan, kekuatan dan kebijaksanaan. Ya, Igo minta 3, kecerdasan, kekuatan dan kebijaksanaan. Bagus. Sekarang Freddy. Minta dari Tuhan kepintaran dan kebijaksanaan. Ulang, suara lebih besar lagi. Saya akan minta. Saya akan minta dari Tuhan kepintaran dan kebijaksanaan. Kevin. Saya meminta keselamatan. Saya minta kecerdasan dan kebijaksanaan. Oke. Kevin minta ada berapa? Keselamatan, kecerdasan. Baik.
kita akan masuk ke dalam teks kitab suci. Tadi kita sudah melihat kisah Salomo. Sekarang kita lihat bagaimana kitab suci dari kitab 1 Raja-Raja pasal berapa? Kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15. Oke, kita baca ya. Sampai satu orang, satu ayat sampai titik ya. Dennis bisa baca? Igo bisa? Oke, dari Igo pertama. Pakai berdiri dan suaranya seperti suaranya guru. Ready? Kevin? Iya. Ini ya. Oke, siap. Sabar. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk mendalami teks kitab suci. Kita akan membaca kitab suci, kisah Salomo yang bijaksana. Mulai dari doa Salomo memohon hikmat dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15. Ya. Yang pertama, Igo silakan membaca ayat yang pertama. Silakan berdiri, nanti gantian ya. Igo mulai. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Oke, gantian. Sekarang Dennis dari sampai di waktu itu sampai di sini. Ya. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Oke, sekarang Freddy, ayat yang berikut ini. Berdiri. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan dunia. Karena ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan kutukan di bukit-bukit. Kevin. Pada waktu suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab situlah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dennis. Aduh, ini dibagi ya. Silakan sampai di titik saja. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberi kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Oke, sudah. Gantian. Berdiri. Maka
sangat mudah dan belum berteman. Demikianlah akan tidak berada di tengah Ini tengah umat yang kau pilih. Ini suatu umat yang besar. Terhitung dan tidak. Oke, Kevin. Baik, setelah kita mendengar, sekarang kalian boleh berdiskusi dengan orang ya. Diskusi berdua, jawab 4 pertanyaan ini. Silakan. Silakan diskusi bersama Pak. Kevin bersama ini. Pertanyaannya apa yang diminta? Silakan. Sama Kevin. Silakan kamu. Nomor 1, apa yang diminta Raja Salomo kepada Allah ketika diberi kesempatan untuk nanti satu orang maju di depan ya untuk melaporkan. Silakan. Pokoknya jawab aja baca. Atau berarti dua-dua maju. Menit itu potong elektorat lagi. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Nomor 3, sebutkan satu hal yang menunjukkan Salomo bijaksana. Berpikir sebelum bertindak. Oke, nomor 4. Jelaskan apa arti kebijaksanaan dalam hidupmu. Berikan contohnya kebijaksanaan dalam hidup di sekolah. Bijaksana berarti berpikir dengan baik sebelum bertindak, seperti Raja Salomo saat menyelesaikan masalah dua itu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Kevin. Silakan kembali ke tempat. Berikut kelompoknya Ido. Apa yang diminta Raja Salomo kepada Allah ketika diberi kesempatan untuk meminta apa saja? Hikmat dan kebijaksanaan. Ya, nomor 2. Menurut kitab suci, mengapa permintaan Salomo itu sangat menyenangkan hati Allah? Karena Salomo hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan. Ya, nomor 3. Sebutkan satu hal yang menunjukkan Salomo untuk kebijaksanaan dalam kasus dua ibu yang berebutan bayinya. Raja Salomo meminta bayi itu pula untuk mengetahui
Ya, betul. Jelaskan apa arti bijaksana dalam hidupmu sehari-hari dan berikan satu contoh penerapan yang di rumah atau sekolah. Belajar dan menjadi orang yang kesulitan. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Igo dan Dennis. Baik, sudah menjawab ya. Hasil diskusinya. Tadi Salomo minta apa? Hati yang bijaksana, menimbang perkara, membedakan yang baik dan jahat. Nomor 2 tadi jawabannya adalah karena Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang atau nyawa musuhnya, melainkan Salomo minta untuk melayani dan memimpin umat Allah dengan ini kata adil, bijak. Nomor 3, Salomo sebutkan satu hal yang menunjukkan Salomo itu bijaksana. Jawabannya ada di sini. Keputusan yang pura-pura. Kita bisa bahwa Raja Salomo pura-pura mau membelah bayi itu jadi 2. Tetapi ibu reaksinya adalah apa tadi? Reaksi ibu bayi yang asli, berikanlah saja kepada wanita itu. Tapi wanita ibu yang palsu tadi dia bilang apa? Belas saja. Berarti yang pemilik yang benar adalah ibu yang asli yang pertama ya. Jadi contoh kebijaksanaan itu dalam hidup sehari-hari ada apa? 1. Bijaksana berpikir sebelum bertindak. Misalnya sebelum melakukan sesuatu itu harus pikir dulu, ya. Pikir baik-baik. Kalau saya mau melakukan ini baik tidak bagi diri saya, bagi orang lain, dan bagi keluarga. Jangan sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua. Makanya berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, sudah ya? Sudah mengerti? Ya. Sekarang kalian rumuskan kebijaksanaan itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Kita diminta untuk memahami, mengerti bahwa kebijaksanaan sejati itu adalah anugerah dari Tuhan, berupa hati yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Kita diberikan hati ya, anugerah oleh Tuhan, hati untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak punya hati untuk membedakan yang baik dan jahat, berarti dia bukan manusia. Kalau manusia itu dia punya hati. Untuk apa? Yang mana? Yang apa? Yang dilakukan yang mana? Yang ditolak? Oke. Sudah paham ya? Lain kali anak-anak kelas 5 harus melakukan yang kalau yang jahat harus ditolak. Kalau orang ajak kamu melakukan yang jahat, kamu ikut atau tidak? Sesuai dengan suara hati atau tidak? Tidak. Yang jahat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti itu kehendak setan.
Yang ajak melakukan yang jahat itu ajakan setan. Oke. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan kalian tulis refleksi. Apa ya? Kalian mengungkapkan satu hal tentang materi yang tadi kalian pelajari dari awal, mulai dari kisah kelinci, bukan kelinci ya, buaya dan monyet, terus kisah Superbook tadi tentang Salomo, lalu kita masuk ke kitab suci, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Refleksinya, ya, mengungkapkan hasil refleksinya. Singkat saja Ido, apa yang kamu pelajari hari ini? Berdiri. Hari ini saya belajar tentang Raja Salomo hidup selalu meminta pertolongan Tuhan agar bisa mengambil keputusan dengan bijak. Iya. Tepuk tangan untuk Igo dulu. Igo. Dan kita semua hari ini kita belajar dari kisah Salomo. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dalam mengambil setiap keputusan. Oke ya. Jadi ingat anak-anak bahwa dalam mengambil keputusan kita berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Baik, nanti untuk tugas di rumah, kalian silakan cari artikel atau berita tentang kasus, lihat di Google, di YouTube, di TV, kasus yang membutuhkan keputusan kebijaksanaan. Ya, oke, bisa? Sekali lagi bisa? Bisa. Harus bisa. Baik. Sebelum kita pulang, ya. Mari pergurukan aja kita berdoa dengan teks doa yang ada di depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang bijaksana, kami bersyukur atas pelajaran mengenai Raja yang bijaksana. Dengan mengenal kisah Raja Salomo, ajarilah kami untuk mencintai hikmat yang berasal dari Padamu, supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin dewasa di dalam pengetahuan, pengalaman iman, serta cinta kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.